jadi benar. Hukum dipermainkan. Masa hukum kita bukan berdasarkan undang-undang, tapi berdasarkan pesanan. Koordinasi, pakai pasal koordinasi dengan delik pengkondisian unsur pidana kong kali kong. Bagaimana mungkin negara ini akan bisa? Lihat ini semua ya, ini panggilan dari putusan, pertimbangan putusan akan saya robek. Percuma juga. Karena apa? Negara kita tidak menganut hukum yang benar, tidak sesuai dengan apa? Konstitusi. Lihatlah, jaksa mempermainkan perkara, jaksa mempermainkan masyarakat. Ini saya robek nih panggilannya jaksa. Ya, saya pikir saya takut, saya tidak takut. Tidak ada lagi yang saya takut ini. Saya akan hadapi dengan taruhan nyawa. Siapkan hukum tembak dan peti jenazah kalau mau kriminalisasi saya, karena saya pasti akan melawan. Sebagai putra Tamalaki, saya siap untuk melawan terus. Ingat, bagi saya sudah cukup saya dipermainkan selama ini. Lihat, bagaimana mungkin hakim bisa dipesan putusannya? Bagaimana mungkin hakim yang digaji oleh negara pakai uang rakyat bisa-bisanya hanya bisa menipu masyarakat? Ya, di mana? Bagaimana dengan pasal yang sudah diatur oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman? Tidak berdasarkan KUHP, tidak berdasarkan dengan KUH pidana. Ya, selalu mereka hanya menggunakan kewenangan. Ingat, kewenangan itu diatur pada pasal 51 ayat 1 KUH pidana. Yang tidak melakukan perintah jabatan yang sama ke pasal 51 ayat 2. Ini saya Guntur Larema, aktivis hukum pejuang kebenaran. Dari mimbar Mahkamah Kebenaran saya siap bertanggung jawab. Ya, harusnya jaksa agung itu membinasakan sesuatu, binasakan jasa-jasa nakal. Jadi setiap kali ini negara hukum. Negara hukum itu adalah negara ketika semua orang dianggap bajingan. Kan itu buruknya kan? Ngaco kan? Saya ulangi ya, negara hukum itu adalah negara ketika semua orang dianggap bajingan. Iya, memang itu yang terjadi. Nanti ada doktrin equality before the law, semua orang sama di depan hukum. Padahal prinsip equality before the law bukan semua orang sama di depan hukum, tetapi hukum harus sama diakses oleh orang yang berbeda. Orangnya memang berbeda. Tentu kedudukan saya sebagai orang negara berbeda dengan yang punya pulau reklamasi. Dia punya status lebih tinggi, maka dia nggak sama dengan saya, nggak ada soal. Tetapi akses saya ke hukum harus sama itu. Jadi akses yang harus sama, bukan orang yang harus jadi sama tuh. Nggak ada kita semua dipukul rata oleh hukum, nggak. Hukum harus bisa diakses dengan cara yang sama oleh orang yang berbeda. Itu namanya equality before the law. Itu hal yang simple, yang kadang-kala salah diucapkan oleh politisi karena memang cuma mau gagah-gagahan equality before the law. Ini ngerti apa enggak tuh poin itu? Jadi demokrasi itu artinya kita berbeda tapi kita punya akses yang sama terhadap hukum. Itu namanya equality before the law. Itu kata John Locke begitu. Jadi orang yang cuma ngutip-ngutip phrasing itu dia nggak ngerti. Di penjelasan Pak Setio tadi jelas banget keterlibatan dia sudah diketahui dari pas OTT. Kenapa baru setelah 5 tahun dia ditetapkan sebagai tersangka? Terus sebelumnya Pak, kalau menurut kami ini adalah intimidasi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang bilang kalau Hasto ditahan atau ditangkap oleh KPK dia akan datang ke sini. Bagaimana KPK menanggapi itu dan apakah KPK melihat itu bagian dari intimidasi dari Ketua Umum PDIP tersebut? Terus yang ketiga, kalau dari penjelasan Pak Setio tadi berarti udah sangat rinci keterlibatan Hasto. Nah, seharusnya kasus ini udah lama, kapan Hasto bakal ditahan? Karena terlihat sangat rinci gitu perkaranya. Ya baik, pertama kenapa baru sekarang? Ya, jadi kalau rekan-rekan melihat gitu, kasus ini kan sejak 2019 sudah ditangani, gitu. Tapi kemudian baru sekarang. Ini karena kecukupan alat buktinya, gitu. Tadi sebagaimana sudah saya jelaskan di awal, penyidik lebih yakin, gitu. Kemudian setelah pada tahap proses pencarian DPO Harun Masiku, gitu. Ada kegiatan pemanggilan, kemudian ada kegiatan pemeriksaan, ada kegiatan penyitaan terhadap barang bukti elektronik. Nah, disitulah kemudian kita mendapatkan banyak bukti dan petunjuk yang kemudian menguatkan keyakinan penyidik untuk melakukan tindakan, untuk mengambil keputusan
ya tentu melalui proses tahapan-tahapan sebagaimana yang sudah diatur di Kedeputian Penindakan, baru kemudian diputuskanlah ya terbit surat perintah penyidikan gitu. Jadi sebetulnya alasan pertimbangan itu. Kemudian sampaikan masalah intimidasi, ya kami murni melakukan proses penegakan hukum saja gitu ya. Saya yakin Kedeputian Penindakan sudah melakukan ini, dan ini juga menurut saya bagian daripada isi dari memori serah terima yang kami terima dari pejabat lama. Jadi sebenarnya kami juga tinggal melanjutkan sajalah, kira-kira seperti itu. Terakhir tadi Mas Janet sampaikan penjelasan sudah sangat rinci, kemudian kapan ditahan, tentu itu nanti Pak Asep yang akan menentukan. Pimpinan juga tidak punya kewenangan untuk melakukan intervensi kepada penyidik, karena penyidik adalah independen, gitu. Silahkan nanti Pak Asep kalau mau tambahkan terkait masalah kapan ditahan, tapi pastinya ya kita melakukan proses itu sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian tadi Mbak En sampaikan, apakah penetapan ini ada politisasi? Ini sama jawabannya, murni penegakan hukum, gitu. Kemudian di Kongres ada pihak-pihak yang akan mengganggu. Selama ini ya kami pimpinan sama sekali tidak ada informasi, masukan dan lain-lain terkait masalah Kongres apa segala macam. Kami hanya mendengarkan proses ekspos dan jalannya ekspos. Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan, dihadiri oleh semua pimpinan lengkap, termasuk dari kedeputian yang lain. Ya, jadi posisinya artinya kedeputian di penindakan, tapi dari direktoratnya lengkap, gitu. Ya, sehingga menurut saya keputusannya diambil secara bulat, dan itulah yang menjadi sprindik tersebut. Kemudian uang suap sebagian dari HK, ya, itu dari hasil yang sudah kami dapatkan saat ini, tapi itu nanti akan menjadi bagian inti daripada materi pemeriksaan yang akan dilakukan oleh para penyidik. Kita akan lakukan, saya mengingatkan kepada para penyidik untuk melakukan proses penyidikan secara profesional. Kemudian Kan dijerat di kementerian ya, karena yang akan dijerat ya itu saya kira nanti Pak Asep lah akan secara teknis. Kemudian tadi yang terakhir ini konvensi pers ini dilakukan, biasa kan dulu-dulu zaman saya masih di sini itu kan dilakukan pada saat bersamaan dengan penahanan. Kira-kira seperti itu ya. Nah, berdasarkan kebijakan pimpinan sekarang dalam rangka akuntabilitas dan mempertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat, gitu, ya segera sesaat setelah sprindik itu dibuat, gitu, kita tidak akan menunggu sampai dengan masa diumumkannya penahanan, itu nanti akan diumumkan, disampaikan, supaya juga para pihak yang terlibat sudah tahu statusnya seperti apa, karena ini sebagai bagian daripada pertanggungjawaban penyidik, pertanggungjawaban secara institusi kelembagaan KPK untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat tentang kegiatan yang sudah dilakukan. Kami tidak ingin ini menjadi sesuatu yang ya istilahnya ada informasi yang, mohon maaf kalau saya menyampaikan istilahnya agak liar gitu ya, ini bertanya apa segala macam, lebih baik nanti sesaat setelah, nah sesaat setelah itu kan bisa 1 hari, 2 hari atau mungkin 1 minggu, itu nanti tentu dari Kedeputian Penindakan yang akan menyarankan kepada juru bicara untuk pengaturan kapan dilaksanakannya. Tapi prinsipnya itu bagian daripada akuntabilitas. Ya, halo teman-teman, kembali lagi dengan saya ya di Indonesia 2045. Ya, terkait ya ini saya agak jengkel juga sih kalau bahas korupsi ya, tapi it's okay lah teman-teman ya. Kita tetap bahas ya karena ini menurut saya penting untuk kita sampaikan juga melalui channel ini kepada teman-teman yang kerap sekali aktif berkunjung di channel ini. Ya, masalah kasus Harun Masiku, kenapa baru sekarang? Kenapa tidak dari dulu? Kemana Harun Masiku pergi? Apa motifnya? Ya, dan kita akan bahas di video ini. Dan sebelum kita lanjut, teman-teman boleh silakan like dulu video ini dan silakan berikan pendapat Anda nantinya, dan silakan berikan
komentar-komentar, pemikiran-pemikiran yang positif ya. Sudut pandang Anda, perspektif Anda silakan disampaikan saja. Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Sudah mencakup lah itu dalam semuanya ya. Biar nanti bisa juga teman-teman menerima informasi ya seputar perpolitikan yang terjadi di bangsa dan negara ini. Iya, kabar yang saya dengarkan bahwa kasus Harun Masiku ini terjadi pada 2019 atau 2020 telah dilaporkan kata atau sudah ditangani atau apa gitu ya. Dan kemudian sebetulnya kenapa KPK baru sekarang? Dan kemudian yang menjadi sasarannya ya malah kepada Hasto Kristianto, Sekjen DPP PD Perjuangan. Dan kemudian kalau kita bandingkan dengan kasus-kasus yang lain gitu ya, sebetulnya ini masih kasus yang amat receh banget gitu ya. Dibandingkan kasus-kasus yang sudah lama, pernah viral, pernah mungkin mencuat, tetapi sudah lama tidak diungkit lagi. Yang memang kasus betul-betul korupsi yang merugikan negara gitu ya, merugikan kita sebagai rakyat Indonesia. Ya banyak kasus yang mungkin pernah terdengar, yaitu kasus minyak goreng ya, ada kasus Blok Medan, itu pernah juga tuh. Ada kasus diduga gratifikasi gitu ya, atau private jet atau apalah gitu ya. Lalu kemudian salah timah, tapi udah clear ya kalau itu guys. Sekarang Pertamina juga dan lain-lain. Jadi maksudnya di sini makanya banyak sekali mengatakan apakah ada unsur politisasi. Tetapi dari PDIP itu sendiri mengatakan ini ada motifnya nih, ada unsur politisasi ini sengaja gitu. Ada orang di balik KPK atau yang mengintervensi atau apa gitu ya. Ya saya nggak tahu juga, itu sering sekali saya dengarkan juga penyampaian dari teman-teman yang sering sekali berkomentar ya. Contohnya nih dari komentar Anton Rudianto ya. Tidak ada yang sanggup menangkap Jokowi, termasuk Prabowo Subianto, karena ini politik Jokowi. Ya ujung-ujungnya tetap juga nama Jokowi yang terlibat di sini gitu ya. Padahal kalau kita melihat misalnya saja di depan mata berdasarkan OCCRP, ini kumpulan para jurnalis internasional kalau nggak salah, itu menobatkan Pak Jokowi orang terkorup nomor 3 di dunia. Bayangkan aja dulu, di dunia ya. Harusnya Pak Jokowi itu diperiksa dulu, dipanggil dulu, minimal klarifikasi atau apapun itu. Betul nggak berita itu, kabarnya itu benar apa kagak, kan harus dipertanyakan juga sebetulnya dan diselidiki. Ya memang sebetulnya korupsi bukan tentang uang saja, bisa saja korupsi waktu, menyalahgunakan kekuasaan, menyalahgunakan jabatan, dan yang lainnya ya, macam-macam lah itu ya. Oke, kemudian bagian dari kabar Jokowi, anak dan mantunya yang sudah disebut-sebut di sidang ada Blok Medan, jet pribadi, itu gimana Pak KPK? Nah ini dia nih yang saya sebutkan tadi. Gak usah begok-begok dulu dan sok hebat. Positive thinking jauh lebih bijaksana daripada keluar-keluar buat opini. Sungguh hukum sangat dipermainkan di zamannya Jokowi. Nauzubillah ya. Semakin teriak Anda, semakin berkuasa Jokowi. Tambah berkuasa, stop teriak. Percuma semua takut Jokowi hanya bisa berkomentar. Tapi saya agak sedikit heran juga kepada Pak Jokowi ini. Heran plus salut juga. Meskipun sudah tidak menjabat lagi sebagai presiden, tetapi tetap eksis juga di mata publik gitu ya. Karena beliau ini juga kerap aktif sekali memberikan komentar-komentar mengenai perpolitikan yang terjadi pada saat ini. Ya, tetap juga memberikan respon ini, itu, dan lain sebagainya. Ini terakhir juga makin eksis masalah mencuatnya juga kasus ijazah palsu, mobil SMK, dan ada lagi yang menggugat, ada lagi Pak Jokowi yang menggugat lagi, yang membawakan ke Polda Metro Jaya katanya atau kemanapun itu ya. Sebetulnya untuk meredah kegaduhan ini sebetulnya tinggal tunjukkan saja jalan-jalannya, gampang banget gitu ya. Tapi ya ini nggak tahu juga lah ya. Tapi ini bukan topik pembahasan kita ya. Kita coba masuk ke pembahasan yang sebetulnya. Nah kemudian KPK harus hukum mati Jokowi, mantan presiden Indonesia terkorup nomor 2 sedunia, nomor 3 ya kalau nggak salah ya.
Kalau saya salah silahkan dikoreksi ya. KPK malah sibuk mengurus Harun Masiku yang merugikan uang pribadi, tidak ada merugikan keuangan negara. Itu tadi yang saya sebutkan, dibandingkan kasus-kasus lain ini receh banget ini. Harusnya kepolisian saja bisa menangani ini harusnya gitu ya. KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, lembaga besar di negeri ini gitu ya, untuk memberantas korupsi. Yang di seret terus ya Hasto, Harun Masiku, itu aja terus sampai sekarang belum kelar-kelar ya. Sampai sekarang belum kelar-kelar, udah hampir setengah tahun nih dari mulai kasusnya diawali 2024 sampai sekarang. Terakhir ada sidang pra-peradilan katanya bulan 3 kemarin kalau nggak salah tuh. Ditolak atau diterima atau apa, saya kurang tahu juga gitu ya. Dan kemudian teman-teman, semua yang dilantik Bapak Jokowi menjadi pejabat akan melindungi kasusnya selama ini. Pejabat balas budi, baik mantan Kapolri maupun aktif. Buktinya kasus-kasus di kepolisian selama ini dari jenderal sampai dengan prajurit, di pejabat kejaksaan juga, KPK tidak netral kelihatan. Uang negara sudah habis untuk KPK, tapi tidak sebanding atau balance yang dikerjakan. Maka merajalela korupsi di mana-mana. Jadi tak heran jika banyak masyarakat Indonesia, banyak netizen yang sering sekali saya temukan komentarnya mengatakan yang penting bubarin aja KPK. Ganti dengan orang-orang yang baru, yang independen, ya. Dan kemudian banyak juga masyarakat berpikir bahwa KPK ini bekerja sesuai pesanan. KPK tidak adil dalam mengambil tindakan dan lain sebagainya. Itu sering sekali saya lihat ya di berbagai komentar di video-video saya. Jadi ya, kita berharap bagaimana lembaga ini bisa memang betul-betul mengutamakan yang betul-betul merugikan negara, merugikan kita sebagai rakyat Indonesia. Dikejar sampai dapat gitu ya. Ya makanya nggak heran kalau tadi saya sebutkan diduga ini ada unsur politisasi. Karena bagaimanapun Hasto Kristianto adalah sekjen atau orang penting di Partai PD Perjuangan, dan PD Perjuangan adalah partai politik yang ada di Indonesia ini, yang kebetulan mereka ada di luar pemerintahan pada saat ini. Dan kemudian hubungan PDIP dengan mantan presiden itu ya teman-teman tahu sendirilah. Oke lah, mungkin itu saja lah ya. Kalau saya ada salah penyampaian atau kata-kata yang tidak menyenangkan, saya minta maaf. Intinya dilarang baper. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.